Sepak bola Indonesia bukan lagi soal potensi. Tahun 2026 menjadi saksi sejarah di mana Garuda benar-benar mengepakkan sayapnya di tanah tertinggi sepak bola dunia. Jika dulu kita hanya bangga melihat satu atau dua pemain di luar negeri, hari ini kita bicara tentang tulang punggung tim yang bermain reguler di Serie A, Bundesliga, hingga raksasa Eredivisie. Inilah daftar 10 pemain abroad Indonesia yang tidak hanya sekedar numpang lewat, tapi menjadi bintang di klubnya masing-masing. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari Italia, kiblatnya para bek terbaik di dunia. Jay Idzes atau yang akrab kita sapa Bang Jay, kini telah menjelma menjadi jenderal lini belakang Sassuolo. Bermain di Serie A yang taktis, Jay membuktikan bahwa ketenangan dan visi bermain para pemain Indonesia bisa sejajar dengan bek-bek elit Eropa lainnya. Tak jauh dari sana, di Jerman, Kevin Dix terus menunjukkan konsistensinya. Bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, Kevin Dix bukan cuma jadi tembok, tapi juga ancaman lewat overlap mematikannya. Berpindah ke posisi paling krusial, yaitu penjaga gawang. Siapa yang menyangka kita akan melihat kiper Indonesia berseragam Ajax Amsterdam, Martin Paes, telah melakukannya. Di bawah Mister Gawang salah satu klub paling legendaris di dunia, Martin membuktikan bahwa refleks dan kemampuan build up miliknya adalah kelas dunia. Selain Paes, kita juga punya Emil Audero di Cremonese. Meski sempat pasang surut, pengalaman Emil di level tinggi Italia memberikan ketenangan luar biasa bagi lini belakang klubnya. Lalu bicara soal visi, kita harus bicara soal Elkan Bagot. Bersama Ipswich Town di Premier League, Elkan terus mengasah kemampuan berduel dengan striker-striker bertubuh besar. Posturnya yang menjulang kini menjadi senjata mematikan timnas dalam skema bola mati. Dominasi kita berlanjut ke Prancis. Calvin Verdong telah menemukan rumah barunya di Lille. Kecepatan dan akurasi kaki kirinya di Ligue 1 seringkali menjadi awal mula serangan balik mematikan. Sementara itu di Belanda, koneksi Indonesia makin kuat. Ada Justin Hubner di Fortuna Sittard yang dikenal dengan gaya mainnya yang agresif dan tak kenal takut. Lalu ada Nathan Joaon di Willem II, pemain yang sangat cerdas secara taktikal, bisa bermain sebagai bek kiri maupun gelandang jangkar. Keduanya adalah bukti bahwa pendidikan sepak bola modern sangat berpengaruh pada mentalitas pemain kita. Tidak hanya di Eropa, di Asia pun kita tetap menyala. Sandy Walsh menjadi sosok tak tergantikan di Buriram United. Ia menjadi contoh bagaimana profesionalisme bisa membawanya bertahan di level teratas kompetisi Asia selama bertahun-tahun. Dan yang paling membanggakan bagi pencinta Liga 1 adalah Ramadan Sananta. Penyerang muda ini mengambil langkah berani dengan bergabung ke DPMM FC di kancah regional. Langkah ini diambil demi mendapatkan menit bermain dan pengalaman internasional yang lebih kompetitif. Ketajamannya kini sangat dinanti untuk memecah kebuntuan di lini depan Garuda. Melihat 10 nama tadi, kita sadar bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Mainnya mereka di liga-liga top bukan cuma soal gengsi, tapi soal transfer ilmu dan mentalitas kesekuat Garuda secara keseluruhan. Dengan para pemain yang terbiasa menghadapi tekanan ribuan supporter Eropa, mimpi untuk melihat Indonesia bicara banyak di panggung dunia kini terasa semakin nyata. Nah, dari 10 pemain abroad ini, menurut kalian siapa yang kontribusinya paling besar untuk timnas Indonesia saat ini? Atau ada nama pemain lain yang menurut kalian layak segera menyusur ke luar negeri? Tulis analisis kalian di kolom komentar.